Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Triana Dewi Cahayaningrum, NIM 2019-370. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama narasumber saya yang bernama Firlia. Kepada Mbak Firlia dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Firlia Nurani Rahma. Saya bersedia menjadi narasumbernya Triana Dewi. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara, materi Sistem Pangkat dan Jabatan ASN. Nah, saya langsung mulai kepada pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama, saya akan menanyakan tentang sistem kepangkatan dan jabatan PNS atau ASN. Nah, di situ ada pengertian. Kayak pengertiannya itu bagaimana? Ya, yang saya ketahui pengertian dari sistem kepangkatan jabatan dan PNS atau ASN itu, yang pertama itu pangkat. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya dalam rangka susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar pengkajian. Yang kedua ada kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat itu mempunyai arti penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil terhadap negeri. Yang ketiga ada kenaikan pangkat reguler. Yang saya ketahui itu pengertiannya penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan. Yang terakhir, pengertian dari kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil atas prestasi kerja yang tinggi. Nah, kan tadi saya sudah menanyakan tentang sistem kepangkatan ya. Selanjutnya saya akan menanyakan tentang sistem susunan pangkat dan masa jabatannya. Ya, yang pertama ada sistem susunan pangkat dan masa jabatannya. Yang pertama ada kenaikan pangkat sistem reguler, itu yang pertama itu telah menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, termasuk pegawai negeri sipil yang pertama melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. Yang kedua diperkerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instalasi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. Yang kedua, kenaikan pangkat reguler diberikan sepanjang tidak melampaui pangkatan atasan langsung. Yang ketiga ada kenaikan pangkat reguler yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dengan yang pertama syaratnya pengatur muda golongan ruang 2A bagi yang memiliki surat tanda tamat belajar sekolah dasar. Yang kedua ada pengatur golongan ruang C 2C bagi yang memiliki tanda tamat belajar sekolah lanjutan tingkat pertama yaitu SMP. Yang ketiga ada pengatur TK1 golongan ruang 2D bagi memiliki surat tanda tamat belajar sekolah lanjutan kejuruan tingkat pertama. Penata ruang TK1 golongan 3B bila mana memiliki surat tanda tamat belajar melanjutkan tingkat atas sekolah kejuruan tingkat atas 3 tahun, sekolah kejuruan tingkat atas 4 tahun, ijazah diploma atau ijazah diploma 2. Penata golongan 2C bagi yang memiliki jasa guru pendidikan luar biasa, ijazah diploma 3, ijazah sarjana muda, ijazah akademik, atau ijazah bakarel. Penata golongan 1 golongan ruang 3 D bagi memiliki ijazah sarjana S1 atau ijazah diploma 4. Pembina itu harus memiliki golongan ruang 4A bagi memiliki ijazah dokter, ijazah apoteker, ijazah magister S2, ijazah lain yang setara. Yang terakhir adalah pembina TK1 golongan ruang 4B bagi memiliki ijazah dokter atau S3. Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya memiliki 4 tahun dalam pangkat terakhir, setiap unsur penilaian prestasi sekurang-kurangnya sebaik-baiknya dalam 2 tahun terakhir, dan yang kelima, pegawai negeri sipil yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari golongan 2 ke golongan 3 dan golongan 3 menjadi golongan 1 harus telah mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali bagi kenaikan pangkat yang dibebaskan dari ujian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, baik, sekian wawancara dari saya. Terima kasih. Maaf mengganggu waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.